Istri saya pun tidak tahu. Saya hanya Tuhan yang tahu. Berangkatlah saya sambil saya berpikir sampai imigrasi Amerika, karena saya datang sendiri biasanya agak sulit. Tanya macam-macam, kenapa tidak datang dengan keluarga, kenapa sendiri, dan saya masih berpikiran, oh saya ditolak, dideportasi. Gitu. Saya masih berpikir begitu. Sampai di sana cuma ditanya, berapa lama? Saya bilang 2 minggu. Jebret, masuk. Di custom ditanya doang, bawa daging mentah enggak? Daging makanan enggak, lewat. Kurang dari 5 menit saya sudah keluar airport. Waduh. Saya bilang, aduh, mungkin Tuhan izinkan saya untuk datang ke Amerika. Yang saya akhirnya dari awal sampai saya keluar dari airport, itu semua lancar, selancar-lancarnya tanpa ada kesulitan apapun. Nah, kenapa Tuhan ingin saya datang ke Amerika? Tuhan ingin memproses saya lebih lagi. Tuhan ingin proses kerendahan hati saya. Tuhan ingin memproses rasa total penyerahan saya. Apa saja? Saya kasih beberapa sampel ya, yang Tuhan proses waktu saya kerja di sana. Saya kerjanya bukan manajer bapak-bapak, saya bukan kerja di kantor. Saya kerja sebagai kerja kasar, sebagai waiter di sana. Ya. Di sana kerja di Amerika, waiter saya tidak digaji, tapi hanya berdasarkan tippings. Dan kalau orang nggak kasih tippings gimana? Pasti dapat. Di Amerika budaya tippings itu udah sangat mendarah daging, dari kecil mereka kasih tippings. Jadi walaupun tidak digaji, tippings pasti dapat. Beda dengan Australia, tippings atau Eropa tuh tidak diharuskan. Mungkin kasih boleh atau kebanyakan malah nggak ngasih. Di sana tempat saya, restoran Jepang, itu yang nggak kasih tipping itu cuma orang Asia. Orang Indonesia nggak ada malah di sana. Orang Asia, orang Cungko biasanya banyak di sana. Tapi tempat saya kerja itu 90% atau bisa dikatakan 95% orang lokal, orang bule. Karena kota kecil ya. Jadi jarang lah orang Asia. Ada orang Asia pun kita bilang, ada orang Asia tumben nih gitu. Nah, pada waktu saya sampai di sana, saya di training. Yang training itu anak buah saya yang waktu saya kerja. Di anak buah saya waktu di kantor panggil saya bapak. Di sana panggil saya nama. Oh enggak apa-apa, saya bilang. Enggak masalah dong, ya enggak. Dia jadi bos saya kan, dia jadi senior saya, ya kan. Tapi berbeda ya. Mungkin karena dia sudah lebih dulu, dia sudah dikasih kepercayaan oleh bos. Dia tuh waktu training saya tuh dibentak-bentak. Gitu. Di situ saya bilang, ini salah satu Tuhan mau proses kerendahan hati saya. Ya kan? Saya tidak marah, saya cuma bilang, oke. Karena saya tidak ngerti apa-apa, baru ya memang saya pernah kerja waktu saya di Australia sebagai waiter juga. Itu waktu saya umur 20 tahun, 30 tahun yang lalu ya. Di mana tuh saya masih kuat ya. Masih sanggup mau 2 shift, mau kerja tuh dari pagi sampai malam nonstop masih kuat. Sekarang udah beda ya. Apalagi di sini di Full Gospel kita makan terus ya, jarang bergerak ya. Nah di sana bergerak terus, makanya turun 7 kilo tadi kata Pak Andri. Bener turun 7 kilo. Pulang-pulang turun 7 kilo tapi udah naik lagi 2 kilo sekarang nih. Nah di situ kemudian saya pelan-pelan saya belajar dan belajar. Beberapa sampel lagi. Di sana pun saya suka di tanda petik ya, dicurangi atau dizolimi. Kenapa? Contoh begini ya. Kita di sana itu berdasarkan giliran. Ada 4 waiter di sana. A, B, C, dan D. Ya, jadi siapa tamu yang datang itu masuk ke si waiter pertama A. Kemudian misalkan dia 2 orang, ada datang lagi 3 orang masuk ke waiter B. Datang lagi terus giliran terus. Ya, beda 1 orang itu beda siapa giliran berikutnya, ya kan? Nah di sana kalau misalkan semakin banyak orang yang kita dapat, otomatis tipsnya semakin banyak, benar? Kalau misalkan waktu itu saya ada satu ketika saya masih ada sisa 7 orang. Misalkan saya cuma baru 20 orang tapi yang lain sudah 27, 26, 25. Harusnya giliran saya kan berikutnya kalau ada tamu yang datang. Pada waktu itu jam 3, itu dibuat 0 lagi. 0, 0, 0, 0. Saya protes dong sama bos. Bu ini saya kok harusnya kan giliran saya, kenapa saya giliran yang A lagi? Kalau jam 3 udah 0 lagi. Waduh, saya bilang 7 orang lumayan. Kalau 1 orang bisa kasih tip $10 kan $70. Gitu loh. Nah, saya ngulus dada. Saya bilang, Tuhan pembela saya. Saya tidak mau saya protes, saya cuma untuk bertanya,
Setelah itu dijawab sekali, udah selesai saya. Dongkol nggak? Dongkol. Kecewa nggak? Kecewa. Tapi saya mau belajar. Saya berserah sama Tuhan dan saya mau rendah hati. Saya percaya pembelaan saya hanya Tuhan dari Tuhan. Kemudian itu satu. Kedua ada lagi. Teman yang itu suka curangin. Curangin gini. Kita kan tahu nih siapa tamu-tamu yang kasih tipsnya gede-gede. Karena mereka frequent, sering datang. Nah begitu yang pelit-pelit gitu ya, mereka suka agak malas. Sering ditukar saya punya. Saya tahu nggak? Oh tahu. Saya nggak mau protes. Saya diam saja. Karena saya tahu Tuhan akan bela saya. Ya kan? Tapi Bapak-bapak, saya juga hanya jalankan pekerjaan saya dengan sebaik mungkin. Saya berusaha untuk melaksanakan Kolose 3 ayat 23. Kerjakanlah apapun dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Susah nggak? Susah sekali, banget susah. Ya. Tapi saya mau belajar di situ. Disitulah Tuhan proses saya, supaya saya benar-benar total berserah. Bukan berserah 90%, bukan 99%, tapi 100%. Benar-benar seakan-akan kita nggak ada kemampuan apa-apa gitu loh. Dan di situ saya juga tidak tahu. Pada tanggal 7 Maret, 1 minggu sebelum saya pulang, teman saya yang senior itu, ya itulah ya senior yang suka biasa yang neko-nekoin kita lah ya, itu ngecek kan setiap tips itu diinput ke dalam komputer. Setiap bulan, Bapak-bapak, puji Tuhan, saya yang paling besar. Gitu. Saya juga tidak tahu, saya juga tidak mengerti kenapa itu bisa. Karena terkadang saya juga lihat, kasihnya ada beberapa tamu itu yang kasihnya cuma sedikit, ada yang malah tidak kasih, ada yang cuma $1, $2. Saya bilang nggak apa-apa Tuhan, saya ucap syukur. Kalau memang saya di sini berarti Tuhan mau proses saya. Apapun itu saya terima. Dan saya hanya terima hasil akhir. Di hasil akhir malam hari dihitung sama bos, kemudian baru dikasih masing-masing. Ya, di situ diinput oleh bos dapat berapa. Dan saya tidak pernah lihat, hanya teman saya yang senior yang punya akses ke komputer, tanggal 7 Maret dia buka. Dia bilang ini, sampai dia tanya, apa rahasianya sih kok Hardi? Kira-kira begitu. Ya, kebetulan teman saya orang Indonesia, itunya, waiternya. Saya bilang nggak ada, saya cuma berdoa. Gitu aja, saya bilang. Nah, kemudian juga ada, ya, selama saya di sana, Tuhan pelihara kesehatan saya. Tidak ada pernah sekalipun saya tuh sakit berat. Ya, mungkin kalau misalkan kecapean, capek. Kalau kram kaki malam kram, gitu. Itu luar biasa capeknya. Ya, berjalan tuh tiap hari untuk serve tamu ini, ya. Itu mungkin di sini nggak secapek saya kali, waiter di sini. Saya capek sekali di sana. Itu sampai saya jalan tuh sekitar setiap hari bisa 18-20 kilo. Kan ada tuh kita punya HP ya, Samsung atau apa kan ada tuh kita berapa step setiap hari. Setiap hari berapa kilo. Saya mungkin 18-20 kilo setiap hari. Gitu. Capek. Makan juga, kita itu makannya juga tidak teratur. Makan siang itu jam 3, makan malam jam 8. Dan tidak ada istirahat, restoran buka terus. Jadi kalau saya lagi makan siang nih, ada tamu datang, saya tinggalin tuh makanan, saya layanin tamu. Kadang-kadang ulanin tamu, makanan udah dingin. Akhirnya udah saya nggak makan sampai jam 8 nanti. Nggak bisa ngemil, nggak boleh makan kan pada waktu kerja. Gitu loh. Tapi Tuhan jaga kesehatan saya. Sakit, capek. Badan punggung kadang-kadang tulang punggung tuh kayaknya berasa nggak enak banget, pegel sekali. Ya, kaki juga kayaknya lutut juga nggak enak. Tapi Tuhan jaga kesehatan saya. Saya tidak pernah sekalipun saya sakit. Gitu. Nah itu seperti Tuhan jaga bangsa Israel melewati padang gurun. Ya, Tuhan jaga saya karena Tuhan yang ingin saya ke Amerika loh. Berarti Tuhan yang pelihara saya di sana. Ya. Dan yang terakhir, ya, kekudusan hidup saya di sana. Nah, ini pasti bapak-bapak pengen denger ini. Ya, Pak Budiman Ranti paling denger nih. Ya. Ya, gimana di sana saya bisa mengendalikan keinginan saya? Ada nggak? Oh ada bapak-bapak, pasti ada ya. Bagaimana caranya? Ya, saya nggak ada cara-cara yang lain kok, nggak ada resep mujarab. Saya cuma minta kekuatan Tuhan, itu aja, itu doang. Tapi gimana? Saya berdoa. Saya cuma bilang gini, Tuhan tempatkan saya di Amerika. Ya, Tuhan mau proses saya apa sih? Tuhan mau proses saya supaya saya lebih rendah hati. Tuhan proses saya supaya total penyerahan. Tuhan juga yang pelihara kudusan hidup saya selama saya di Amerika.
Keinginan ada. Tapi kemudian saya berdoa, saya tidur. Kalau tidur keinginan hilang gitu. Karena roh kan lepas dari tubuh kita, keliling-keliling lah mungkin begitu ya. Gitu. Jadi tidak sekalipun saya berbuat macam-macam di sana. Tuhan yang tahu perkataan saya benar atau salah. Jujur atau tidak Tuhan tahu. Tidak sekalipun, walaupun godaan banyak sekali. Semua tahu yang pernah di luar negeri, yang pernah keluar negeri, semua tahu bagaimana kehidupan di luar negeri. Bagaimana bebasnya. Istilah one night stand, istilah diajak keluar sekali malamnya ngapain, itu sudah biasa. Gitu. Jadi semua udah pasti tahu, ya. Banyakkah di sana yang godain? Ada. Ya, bukannya nggak ada. Kita baik sama tamu dong. Kita harus baik dong. Nggak mungkin kita misalnya digodain kita terus kemudian kita nggak baik. Kita tetap harus baik karena kita harus melayani, ya kan? Cuma kita tolak secara halus. Ya, can I have your number? I don't have US number. Boleh nggak saya minta nomor telepon you? Saya nggak punya telepon Amerika, saya ada nomor telepon Indonesia. Gitu. Ya kak, kalau udah orang minta nomor ya udah berlanjut itu. Dia akan teks, dia akan telepon, dia akan segala macam. Berarti sudah kasih lampu hijau. Ya, kita tolak secara halus. Gitu. Ya, jadi ya Bro BM kalau ke Jerman nanti nggak sama keluarga, ya ingat itu ya, Tuhan memberikan kekuatan pasti. Ya, apalagi cukup nggak waktunya? Udah 8:30 ya, tapi nggak apa-apa, saya rangkum itu semua dan saya ada satu lagu yang saya ingin angkat. Lagu inilah yang memberikan saya kekuatan di sana. Keletihan saya, kesedihan saya jauh dari anak-anak, dari keluarga. Video call sering sama anak-anak keluarga. Tapi kan beda kalau kita ketemu langsung secara fisik. Kita bisa peluk anak-anak kita bisa cium anak-anak kita. Ya video lo nggak bisa, ya nggak. Nah jadi di sini setiap hari hampir saya nyanyikan lagu ini. Dan lagu inilah memberikan kepada saya kekuatan. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Mari yang sudah tahu liriknya, ayo kita nyanyi sama-sama. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Dari awal penolongku yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam-Nya yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan. Sekali lagi, segala perkara, yuk kita nyanyi bareng. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam-Nya yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya, tetap percaya, tetap percaya, Tuhan setia. Tetap percaya, tetap percaya, Tuhan setia. Waduh, jadi sedih lagi tuh, jadi pengen nangis lagi. Benar, luar biasa ini lagu, memberikan saya kekuatan sungguh luar biasa. Terima kasih, semoga kesaksian ini jadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus berkati.